Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya di channel yang sama. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara menentukan fungsi sinus dari grafiknya. Oke, sebelum kita menentukan fungsi sinus, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari unsur-unsur dari pembentuk fungsi sinus itu. Nah, kita kan udah tahu ya bentuk umum dari fungsi sinus, yaitu Y sama A sin K dikali X ditambah alfa ditambah C. Nah, A ini kan amplitudo, K nanti kita cari alfanya ini besar pergeserannya, dan C juga besar pergeserannya. Nah, ini kita harus cari masing-masing unsurnya ini ya. Oke, kalau secara grafik kita kan udah belajar juga ya cara menggambar grafik dari fungsi sinus X. Nah, ini kita udah tahu ya bentuk dari fungsi Y sama dengan sin X ini grafiknya seperti ini. Dia berbentuk seperti huruf S gitu. Dia punya satu bukit dan satu lembah. Nah, kalau kita lihat si grafik fungsi Y sin X ini, dia punya komponen apa aja sih? Nah, yang pertama dia punya nilai maksimum. Nah, ini nilai paling tertinggi berarti ya, maksimum. Nilai tertingginya di sini adalah 1. Berikutnya adalah ada nilai minimum. Nilai minimum berarti nilai terendahnya. Berarti di sini adalah negatif 1. Berikutnya selain nilai minimum, nilai maksimum ada periode. Apa sih periode? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Nah, di sini grafiknya itu bermula dari 0 sampai 360 derajat. Nah, maka ini bisa kita sebut sebagai satu periode untuk grafik Y sin X ya tentunya. Nah, berikutnya selain periode ada amplitudo. Apa sih amplitudo? Amplitudo itu bisa kita sebut sebagai simpangan terjauh atau jarak terjauh si grafiknya. Dari mana sih? Dari posisi awal grafik ke nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, gitu ya. Amplitudo itu tadi apa? Jarak terjauh dari posisi awal grafik ke nilai maksimum atau nilai minimumnya. Berapa sih kalau jarak maksimum atau amplitudo di grafik fungsi Y sin X ini? Nah, ini kan 0 ke 1 berarti jaraknya berapa? 1. Begitupun jarak ke 0 ke 1 juga sama ya, 1 juga amplitudonya gitu. Nah, selain itu juga ada tambahan nih. Nanti untuk menentukan fungsi sinus kita harus tahu pergeseran grafik fungsinya kalau dibandingkan dengan grafik dasar fungsi sinus. Nah, ini Y sama sin X ini adalah grafik dasar fungsi sinusnya. Jadi nanti kita harus perhatikan ya, apakah si grafik di soal tersebut dia bergeser ke kanan atau ke kiri gitu, sejauh berapa derajat. Kalau alfa ya, satunya derajat, ingat. Terus kalau misalkan menentukan nilai C, berarti kita harus lihat grafik yang ada di soal yang diminta, kita bandingkan dengan grafik dasarnya, apakah dia bergeser ke atas atau ke bawah. Oke, jadi gitu ya. Ini kalau kita lihat unsur-unsur pembentuk fungsi sinus secara grafiknya. Nah, unsur-unsur pembentuk fungsi sinus tadi kita juga bisa cari dengan rumus-rumus ini nih. Yang pertama untuk cari amplitudo, nah kita bisa gunakan rumus nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi 2. Nanti akan dapat amplitudo. Terus untuk mencari periode, nah ini bisa kita cari dengan selisih antara akhir gelombang dengan awal gelombang gitu ya. Sedangkan untuk mencari K, kita bisa bagi 360 derajat dibagi periodenya, nanti dapat nilai K nya berapa. Berikutnya mencari alfa, pergeseran ke kiri ke kanan secara horizontal ya. Nah, ini kita harus lihat langsung gitu ya, dari grafik posisi grafik fungsi dasarnya dengan grafik yang ada di soal, apakah dia bergeser ke kiri atau ke kanan.
Nah, terakhir kita menentukan nilai C-nya dengan cara mengurangi nilai maksimum dengan amplitudo. Nah, ingat amplitudo ini selalu mutlak ya, selalu nilainya positif. Oke, nanti kita bisa gunakan rumus-rumus ini ya untuk menentukan fungsi atau persamaan dari grafik fungsi trigonometri. Oke, kita kerjakan nomor 1. Langkah awal dalam menentukan fungsi dari grafik fungsi trigonometri ini adalah menentukan amplitudo dulu. Kita harus tahu berarti nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, kalau kita lihat grafik ini, titik tertingginya yaitu 1 ya, berarti ini nilai maksimum. Nilai maksnya. Nah, sedangkan titik terendahnya ada di negatif 1, berarti ini disebut sebagai nilai minimum. Nah, sehingga amplitudonya nilai maksimum 1 dikurangi nilai minimum negatif 1 dibagi 2. 1 min 1 berarti 1 tambah 1 ya, 2/2 dengan 1. Amplitudonya 1 berarti. Berikutnya cari periode. Nah, akhir gelombang dikurangi awal gelombang. Kita lihat grafik ini berakhir di 180 derajat, berarti 180 dikurangi awal gelombangnya di 0, dikurangi 0 derajat, 140 derajat ya. Tinggal nyari K, berarti tinggal dibagi 360 derajat dibagi periode. Periodenya tadi 180. 360 bagi 180 ya 2 ya. Nah, nilai K-nya. Saya kita lanjut mencari alfa. Nah, alfa ini kan tadi pergeseran ya, grafik fungsi sinus ini dari secara horizontal, baik dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri gitu ya. Oke, berikutnya tinggal nyari alfa. Tadi kita tahu ya bahwa alfa ini adalah besar pergeseran si grafik sinus ini. Dia bergeser ke kiri atau ke kanan secara horizontal, berarti ini pergeserannya gitu. Berarti kita harus bandingkan si grafik yang ada di soal ini dengan grafik dasar fungsi sinus yang kita udah tahu. Nah, di sini saya udah gambarkan ya grafik yang ada di soal ini berwarna biru, sedangkan grafik dasarnya dia berwarna merah. Nah, kita lihat nih grafik dasar fungsi sinus ini, y sama dengan sin x ini dia berawal di titik 0 dan berakhir di 360 derajat. Sedangkan grafiknya ada di soal dia berawal juga di 0 dan berakhir di 180 derajat. Nah, kita lihat ya di sini titik awalnya sama ya, berarti ini tidak ada perubahan. Walaupun di sini titik akhirnya dia berubah jadi 180 derajat. Nah, berarti dia bukan bergeser tapi dipadatkan. Si grafik nomor 1 ini ya dari grafik dasar fungsi sinusnya. Berarti nilai alfanya ini adalah 0 ya, karena tidak ada perubahan. Nah, tinggal kita nyari C-nya. Kita lihat juga nih grafik ini. Nilai maksnya tadi 1 ya. Amplitudonya 1, berarti mutlak ini 1. 1 kurangi 1 berarti 0. Nah, tinggal kita masukkan nih ke bentuk si fungsi sinus. A nya tadi 1, sin K-nya kita tadi dapatkan 2 ya. X ditambah alfanya 0 ditambah C-nya 0 juga. Nah, ini 1 ya, ini berarti tidak usah kita tulis. Berarti sin 2. Nah, dikali X, sin 2X. Sin 2 dikali 0 ya 0 ya. Nah, tambah 0 berarti udah ini. Sin 2
2x biasanya. Oke. Nah, persamaan yang sesuai dengan grafik yang di nomor 1 ini kita temukan y dengan sin 2x. Gimana, sudah bisa dipahami? Kalau belum, kita lanjut ke nomor 2 ya, biar kalian mungkin bisa menemukan kepahaman di soal nomor 2 ini. Nah, kita tentukan dulu amplitudonya seperti tadi ya. Nilai maksimumnya di sini, nilai tertingginya di grafik nomor 2 ini adalah 1 juga ya, nilai maksimumnya ini. Nilai max, ini nilai minnya. Nilai maksnya kita masukkan 1 dikurangi nilai minimumnya negatif 1 dibagi 2. Kayak tadi berarti 1 min 1 berarti 1 tambah 1 ya, 2 bagi 2 dengan 1. Oke. Periodenya kita lihat akhir gelombangnya di sini 390 derajat. Awal gelombangnya dia di 30 derajat. Kita kurangi dapat 360 derajat. Tinggal nyari K. 360 derajat dibagi 360 derajat. 1 ya. Nah, tinggal nyari apalagi alfanya. Nah, berarti kita bandingkan nih grafik dasar fungsi sinus dengan grafik yang ada di soal. Nah, ini grafik dasarnya seperti biasa berwarna merah dan grafik yang di soal ini berwarna biru. Kita lihat nih grafik dasarnya dia bermula di 0 kan tadi ya, berakhir di 360 derajat. Grafik yang ada di soal dia berawal di 30 dan berakhir di 390 derajat. Nah, maka ini kan berarti titik awal, titik akhir dia berubah semua ya. Nah, artinya dia ada pergeseran. Ke arah mana? Ke arah kanan. Gitu ya. Dia bergeser grafik dasarnya. Coba kita lihat, kita geser. Nah, ini bergeser sejauh 30 derajat ke arah kanan. Nah, berarti alfanya ini adalah 30 derajat kanan ya perubahannya. Gitu. Tinggal nyari nilai C. Nilai maksimumnya tadi 1. Amplitudonya berapa? 1 ya. Mutlak 1. 1 kurangi 1 0. Yang masukkan amplitudonya 1, sin K-nya 1 juga ya tadi. X ditambah alfanya 30 derajat. Maaf nih. Karena ini bergesernya ke arah kanan, maka di sini tandanya bukan ditambah ya, tapi dikurangi. Kurangi 30. Kalau kalian lupa, coba lihat lagi di materi perubahan fungsi sinus yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, di sana ada ketentuannya. Gimana apa yang harus kita ambil ya, tandanya min atau plus itu ketika apa gitu ya, ketika bersyarat ke kiri atau ke kanan gitu. Masukkan nilainya 0. Nah, ini 1 berarti 10 tinggal kalikan. Tinggal kalikan aja 1 kali 1 ya. Berarti sin X ditambah 30 derajat. Nolnya kita abaikan. Nah, persamaan grafik yang sesuai dengan soal nomor 2 yaitu Y dengan sin X ditambah 30 derajat. Bagaimana, sudah makin ada gambaran? Oke, bagus. Nah, biar kalian makin paham lagi, kita kerjakan nomor 3. Nah, nilai maksimumnya kayak di soal sebelumnya ya, kita tentukan dulu amplitudo. Kita lihat di sini nilai maksimumnya dia berada di angka 3 ya.
titik tertinggi. Ingat kalau nilai maksimum itu. Nilai terendahnya di sini 1. Berarti ini nilai minimumnya. Nah, kita masukkan rumus, berarti 3 dikurangi 1 dibagi 2. Ya kurang 1, 2 bagi 2, 1. Nah, begitu. Berikutnya periode ya. Akhir gelombang kurang awal gelombang. Grafik ini berakhir di 360 derajat dan berawal di ini ya, 0 ya, 0 derajat. Berarti 360 derajat. Tinggal kita cari K-nya. 360 derajat dibagi periode. Periodenya tadi 360 derajat. Berarti 360 bagi 360, 1. Tinggal nyari nilai alfa. Ingat, alfa ini pergeseran secara horizontal ya. Kita bandingkan juga nih dengan grafik dasar fungsi sinus. Nah, kita lihat di sini ya. Grafik dasar fungsi sinusnya ini yang ada di bawah. Grafik yang di soal ini ada di atas. Kalau kita lihat di sini, dia tidak ada pergeseran secara horizontal ya. Malah dia gesernya secara vertikal ke atas. Berarti alfanya udah pasti 0. Tinggal kita nyari C-nya nih. Nilai maksimum 1, amplitudonya nilai maksimumnya 3, amplitudonya 1. Langsung ya, ingat. Kalau amplitudo itu selalu pakai tanda mutlak di sini. Berarti 3 kurang 1, 2. Nah, nilai C-nya 2. Tinggal dimasukkan. A-nya tadi 1. Sin K-nya 1 ya. X ditambah alfanya 0. C-nya di sini 2. Tinggal kita sederhanakan. 1 kali sin 1 ya 1 ya. Sin 1 dikali X ya sin X. Sin 1 kali 0 ya 0 ya. 0 tambah 2. Nah, arti ini kita jumlahkan. 0 tambah 2, 2. Ini sin X ditambah 2. Nah, ini ya persamaan grafik yang sesuai dengan soal nomor 3. Y sama dengan sin X ditambah 2. Nah, sorry ini ketutup. Nah, persamaan yang sesuai dengan grafik yang nomor 3 yaitu Y sama dengan sin X ditambah 2. Bagaimana, sudah makin paham? Alhamdulillah ya kalau sudah makin paham. Kalau misalkan belum, silakan kalian bisa tanya ya di komen di YouTube ya, atau kalian bisa tanya via Google Class atau via WhatsApp. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.